bersama saya Raka Rizdiawan dan rekan saya Wilu Jangga dalam acara Breaking News membahas berita aktual dan terpercaya. Badan Pengusaha Batam berencana merelokasi penduduk Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang berjumlah kurang lebih 7.500 jiwa. Relokasi itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Rencananya di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Proyek ini bahkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN pemerintah pusat. Ya, kita tetap secara hukum minta kepada aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan. Itu sudah ada standarnya ya. Itu masalah tindakan pemerintah dan tindakan aparat supaya Polri hati-hati. Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan. Dengan adanya Rempang Eco City ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan warga sehingga terjadi bentrokan, bahkan anak sekolah yang masih melakukan aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan. Timnas sepak bola U23 Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Turkmenistan 2-0 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Selasa 12 September 2023. Kemenangan ini membuat Indonesia di posisi puncak klasemen Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Indonesia juga sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan digelar April tahun depan dengan status sebagai juara Grup K. Timnas Indonesia U23 mengakhiri fase kualifikasi Piala Asia U23 dengan nilai sempurna 6 poin. Hasil itu mengantar Timnas Indonesia U23 menggenggam tiket lolos langsung ke Qatar tahun depan. Timnas Indonesia U23 menjalani duel pertama lawan Taiwan atau Cina Taipei. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U23 tampil sempurna dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 9-0. Kemudian, pada laga Senin malam, Timnas Indonesia kembali mengeluarkan performanya setelah berhasil mengalahkan Turkmenistan dengan skor akhir 2-0. Dua kemenangan ini diraih melalui Ivan Janer yang mencetak gol lewat tambahan jarak jauh. Kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo akibat flare prewedding semakin menggila. Akibatnya, saat ini semua pintu masuk menuju wisata ditutup agar tidak mengganggu upaya pemadaman. Sebelumnya, Khofifah Indar Parawasna memantau langsung kebakaran menggunakan helikopter dan mengerahkan bantuan tambahan. Meski begitu, kebakaran belum juga bisa dikendalikan hingga Minggu 10 September 2023. Selain diharuskan menutup seluruh kunjungan wisata, kebakaran kali ini juga diharuskan untuk menutup akses jalan antara Malang sampai Lumajang. Dari pengumuman ini dipastikan juga untuk seluruh akses wisata baik ke Bromo maupun ke Ranu Regulo juga ditutup. Penutupan total ini untuk kelancaran upaya pemadaman serta memperhatikan keamanan masyarakat yang akan melintas melalui kawasan TNBTS. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di acara Breaking News hari ini. Saya Raka Rizdiawan dan rekan saya Wilu Jangga. terima kasih dan sampai jumpa.